hakim terpengaruh, ya kan? Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi karena hakim pasti juga akan memberikan penilaian yang objektif, ya. Nah, kehadiran 10 saksi dengan bukti 79 dengan ahli 3, saya rasa masih kalah ketika Niko Surya hadir. Terabaikan semua ini bukti-bukti kalau Niko Surya hadir memberikan penjelasan. Kenapa? Dari penjelasan Niko Surya ini, ya, dari penjelasan Niko Surya ini menjadikan terang benderang. Persoalannya jadi terang benderang. Ada Mbak Susiwati. Semoga hak asuh anak jatuh ke ibunya. Dalam kondisi normal saya pastikan iya. Mbak Susi ya. Ya Mbak Susi ya. Nah, masalahnya sekarang saksinya banyak, buktinya banyak. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan masalah, hanya bikin rame aja. Intinya adalah Niko Surya. Mana sekarang Niko Surya itu? Itu pertanyaannya supaya menjadi terang benderang. Terima kasih ya, ada Mbak Susiwati. Ya, kemana Niko Surya? Ini kata mata air, Niko Surya sudah jualan rokok Surya. Aduh. Ya, Niko Surya itu harus muncul. Jangan hanya rokok Suryanya yang muncul, tapi orangnya yang muncul. Orangnya muncul memberikan penjelasan. Yang saya heran, ya teman-teman ya. Sejak rame diperbincangkan ini, rame diberitakan ini, tak satu pun kata, jangankan kata huruf keluar dari mulut Niko Surya ini, tidak ada. Sementara pemberitaan terhadap kejadian ini sudah tingkat nasional ini. Ya, berita ini bahkan sudah sampai di mancanegara. Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, ya kan? Kemarin ada dari Nederland, dari Belanda, ya. Ini berita ini sudah seharusnya ketika ini teman-teman ya, kan ada pepatah begini, bukan pepatah, istilah begini. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Artinya, kalau Mbak Imbong menuduh istrinya selingkuh, dia harus buktikan. Buktikan tidak dengan cara membawa bukti yang banyak, bukan. Buktikan dengan saksi yang banyak, bukan. Buktikan dengan ahli-ahli yang hadir, bukan. Saksi, ya, saksinya cukup partner dari Paula, yaitu Niko Surya. Niko Surya harus hadir. Nah sekarang siapa yang berhak menghadirkan? Kalau ingin membuktikan, ini tugasnya penggugat, yaitu Mbak Imbong. Kalau ingin membuktikan, ini tugasnya penggugat, tugasnya Mbak Imbong. Tergugat itu akan membantah jawaban-jawaban, ya, akan memberikan counter attack terkait dengan pernyataan di pengadilan, gitu ya. Ini ada Paula harus cari Niko. Paula harus cari Niko. Justru saya rasa terbalik, karena Paula tidak harus membuktikan. Paula harus membantah. Yang
berkewajiban membuktikan di sini adalah penggugat. Yang berkewajiban untuk membuktikan adalah penggugat. Sekarang masalahnya adalah, apakah mau dibuktikan atau hanya sekedar rame di media? Kalau mau dibuktikan, harus dihadirkan Niko Surya. Siapa yang menghadirkan? Nah, siapa yang punya kewajiban untuk membuktikan? Yang punya kewajiban untuk membuktikan adalah Mbak Imbong, karena dia yang mendalilkan. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah interaktif ya. Kita akan berakhir 10 menit lagi. Siapa yang berhak menghadirkan? Itu tadi yang saya katakan. Dialah yang harus membuktikan karena dia yang menuduh. Sekarang pertanyaan berikutnya muncul. Ini konten saya, ya konten-konten saya ini nampak muka. Hampir semua konten saya nampak muka saya. Saya tidak hanya ngomong di belakang layar. Ini artinya apa? Omongannya saya ini saya pertanggungjawabkan. Kan banyak tuh konten-konten yang hanya menampilkan wajah-wajah orang tapi tidak nampak orang yang berbicara. Saya sengaja menampilkan diri saya, ini bentuk tanggung jawab. Yang namanya konten itu harus dipertanggungjawabkan, ngomongnya saya harus dipertanggungjawabkan. Teman-teman begini ya, ada pertanyaan. Niko Surya ini kemana? Niko Surya kemana? Enggak tahu nih tanda tanya nih. Niko Surya ini kemana? Itu pertanyaan dulu. Kemana? Ada yang jawab mungkin. Sembunyilah, hilanglah, apalah. Jawabannya tidak ada. Tidak ada itu kemana? Bersembunyi, disembunyikan, masih hidup, atau mati? Ini penting teman-teman, penting. Mata air. Sebagaimana informasi dari pengacara Paula bahwa tuntutan si Baim itu berubah-ubah, yaitu ketika sidang ekor, ketika jawab-menjawab, nah, oke. Nah kalau berubah-ubah repot. Sebenarnya sidang yang nampak ini adalah sidang pembuktian. Sebelumnya juga sudah ada sidang, tapi sidang tanya jawab melalui online ya, kita tidak tahu ya. Kita tidak pernah tahu, hanya ditanya melalui telepon. Nah, kalau berubah-ubah repot. Itu namanya plan, jadi bingung. Terima kasih ada Du Channel. Nah, Du Channel nih. Drew. Yang tahu Niko Surya hanya Paula kan punya kontaknya dia. Saya tidak bisa menjudge bahwa Paula punya kontaknya. Bahkan Baim juga punya. Kalau Baim ingin membuktikan, hadirkan. Karena Paula bertahan ini menunggu kesempatan untuk
apa namanya, kesempatan untuk memberikan replik ya, jawaban. Ya kalau mungkin teman-teman yang lain juga punya kontaknya Pak Niko Surya, bahkan iya kan, artinya kan bisa saling kau di mana, tolonglah kau keluar, kan gitu. Masalahnya sekarang itu dia bersembunyi atau disembunyikan, masih hidup atau sudah nggak ada. Karena begini teman-teman, begitu banyaknya media yang memberitakan, ya, memberitakan masalah ini, tidak satu pun media yang mampu mewawancarai Niko Surya. Saya sudah katakan di depan tadi, jangankan diwawancarai, keluar satu kata saja tidak, jangankan satu kata, satu huruf saja tidak ada. Ya enggak? Ini teman-teman, ini apa namanya? Kita ini, saya, termasuk saya ya, dibuat berada di atmosfer yang hampa. Informasi terus ada, tapi tidak tahu mana yang akurat. Ya. Kalau saya hanya membantu teman-teman tuh analisa, ya kan? Ya. Analisa. Jadi tugas kita adalah mengurut-urutkan kok begini ya. Dari Drew Channel ini ya mengatakan seperti ini. Iya mungkin nanti pada saat kesempatan yang diberikan untuk menjawab, dia akan jawab. Ya. Sekarang nih, ada nggak permintaan dari hakim untuk menghadirkan ini lawannya ini? Itu. Kalau hakim memerintahkan untuk dihadirkan, hadir itu pasti hadir. Kok nggak ada jurnalis atau netizen yang nyambangi rumah Niko Surya? Rumahnya di mana? Rumahnya kosong atau dikontrak? Iya itu juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan bertubi-tubi. Ini sekarang yang rame adalah Mbak Imbong gugat cerai. Paula selingkuh. Mbak Imbong gugat cerai karena Paula selingkuh. Mbak Imbong gugat cerai karena Paula selingkuh. Selingkuh sama siapa? Sama Niko Surya. Mana dia? Niko Surya itu siapa? Niko Surya adalah sahabat baik Mbak Imbong. Hai, ada Dewi Vera sama Badut. Masa? Iya. Dari pertama ini masalah munculnya adalah ketika sang pengacara mengatakan pagar makan tanaman. Sekarang tanamannya mana? Pagarnya mana? Kan begitu. Ya enggak teman-teman ya? Pagar makan tanaman, titik. Ya, terus kita bingung kan? Ini pikiran nih. Pagar makan tanaman. Wah, gila. Ini tanamannya kalah ini sama pagarnya. Kan begitu jadinya teman-teman ya. Ya enggak? Pagar makan tanaman, kita jadi traveling nih. Ayo, mana pagarnya, mana tanamannya,
mana sisanya. Traveling teman-teman. Ditambah lagi Mbak Imbong mengatakan, saya telah dikhianati oleh orang terdekat saya. Dia adalah sahabat saya sendiri. Itu terus cepet dong, nah, kan? Biar clear, nggak disebut. Kemudian ada lagi, ya kan? Dari si siapa namanya tuh? Siapa namanya itu yang sahabat Baim itu? Sahabat Baim siapa namanya? Lupa ya. Putri siapa namanya itu? Mbak Putri itu. Iya benar. Dia berinisial N. N adalah pria yang beristri. N pria beristri. Ya benar. Sudah kita jadi traveling nih kemana-mana ini. Berarti Niko Surya dong. Oke. Ya kan. Oke nih. Ini dari Drew channel ini. Sebenarnya simpel masalah ini. Jika hakim atau Pak Hakim atau pihak Baim suruh menghadirkan Niko, coba pihak Paula hadirkan dia, biar masalah ini cepat beres. Ayo Paula hadirkan kalau kamu merasa nggak bersalah. Saya sudah katakan yang ini ya, ada waktunya nanti Paula akan menjawab, tapi menjawab yang mana tergantung pertanyaannya. Kita ini semua sekarang jadi traveling. Traveling itu ada berita kayak gini, berita bingung sendiri kita ini. Ya kan? Oke, nanti ada waktunya pasti ini ya, tergantung pertanyaannya, tergantung Pak. Ini ada Dengkul. Ayo Paula, bantu hadirkan Niko supaya lekas kelar. Ini juga kita bingung nih. Niko Surya ini berada di mana, di pihak mana? Di pihak Bayi Mong kah? Atau di pihak Paula kah? Teman-teman orientasinya kan langsung nih. Bener nggak selingkuh nih? Atau skenario yang justru nama Niko ini jadi hilang. Kita yang masyarakat ini kita dibuat bingung. Karena NS disembunyikan sama BW, makanya BW yakin dia nggak akan muncul. Aku memang ada keyakinan nggak akan muncul ya. Tapi untuk kebenaran ya, untuk kebenaran benar-benar yang benar-benar hakiki, Niko Surya itu harus aktif. Mau selingkuh atau tidak, hadir katakan sejujurnya bahwa saya tidak atau saya benar gitu. Ya kan? Ini ya teman-teman ya, kita harus seimbang ya. Kita ini nggak tahu nih. Kita ini nggak tahu. Jangan-jangan hanya sekedar apa namanya, isu yang ditimbulkan, pembuktiannya tidak bisa, ya kan? Ini Hana, BW memaksa Paula mengaku karena dia tahu NS gak akan muncul. Loh, itu jadi repot teman-teman ya. Disuruh ngaku padahal tidak berbuat. Nanti pertanyaannya tambah banyak nih. Tidak berbuat tapi disuruh ngaku. Namanya apa? Rekayasa. Disuruh ngaku. Kamu berbuat ya? Iya. Terus cara berbuatnya gimana?
Nggak tahu kan, orang nggak tahu, jadi ini ya, namanya rekayasa, jatuhnya nanti udahlah fitnah nanti ya. Ada kewajiban untuk menghadirkan, membuktikan. Jadi siapapun yang menuduh, siapapun yang mendalilkan, maka dia wajib membuktikan. Sekarang yang mendalilkan Paula selingkuh siapa? Itulah yang mau wajib membuktikan. Kalau benar kenapa istri Niko nggak muncul ya? Ini masalah ini. Jangan-jangan dua-duanya ini sudah kompak. Lu pade nggak usah keluar. Aku mau bikin begini, mau bikin heboh Indonesia. Jangan ada yang muncul nih segepok. Nah itu bisa jadi. Namanya juga persepsi ya, karena belum ada kepastian, jadi kita bisa persepsi kan. Jangan-jangan mungkin ada teman-teman yang di Jakarta yang dekat-dekat rumah Niko, tolong dong disambangin, suruh ikut live di sini biar saya ajak ngobrol. Nanti saya hipnotis biar ada pengakuan. Memang sulit ya teman-teman ya. Ketika begitu banyak beredar, ini saya carikan videonya ya, beritanya ya. Dengan istilah-istilah yang bentar ya teman-teman ya. Ini ya, saya kasih contoh ini ya. Wah, ngeri ini teman-teman. Saya cari dulu nih teman-teman ya, saya cari dulu. Ini teman-teman ini baca ini ya. Ngeri lah. Lalu banyak iklannya. Ini ya, ada kalimat di sini ya. Ada kalimat di sini. Apa sih ini? Ya. Kuasa hukum Mbak Imbong sebut saksi ungkap kejadian luar biasa tentang Paula Verhoeven. Coba teman-teman, ini bahaya teman-teman. Coba teman-teman ya. Kuasa hukum Mbak Imbong sebut saksi ungkap kejadian luar biasa tentang Paula. Luar biasa artinya apa? Di luar nalar, namanya juga luar biasa ya. Ini ada dari Juminten. Wah, namamu bagus sekali nih, Juminten. Namamu bener apa enggak nih? Nama Juminten. Ada lagunya itu.
Cuminten. Harusnya orang yang dirugikan dengan kasus ini muncul. Ini kita ini sekarang nih, coba teman-teman ya, teman-teman camkan baik-baik ini ya. Kita ini dibuat bodoh jadinya. Dicekokin dengan informasi-informasi yang belum ada jawabannya. Pagar makan tanaman, kita bingung. Ya, Pak Imbong juga mengatakan bahwa aku dikhianati orang terdekatmu. Yang terdekat kamu tuh siapa? Banyak sekali yang terdekat. Muncullah kalimat N ini. Kemudian, iya kan? Aku berharap Niko Surya ada di sini. Coba teman-teman sambil manggil-manggil Niko Surya lah supaya dia tampil di sini. Karena ini eksklusif ya teman-teman ya. Malam minggu kita live seperti ini ya, live edukatif ya, live interaktif. Ini ya berharap teman-teman coba baca ini ya. Kuasa hukum sebut saksi ungkap kejadian luar biasa apa toh maksudnya? Hujan, badai, petir itu kan kejadian luar biasa. Kalau berkaitan dengan ini yang ditudingkan berarti kan perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu kan ya, aduh, kita jadi ini teman-teman ya. Ini coba maknai aja ini, maknai. Ini memang ini benar diucapkan oleh pengacaranya Mbak Imbong itu benar. Dia sambil judir-judir itu ya, juru bicara itu, sambil begini-begini. Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ki apa toh bro. Terima kasih ya Juminten ya sudah hadir ya. Ini nama beneran atau nama konten nih? Juminten ini nama beneran atau nama apa nih? Tapi terima kasihlah atas kehadirannya ya. Dari halo Kasih Umi. Kalau nggak salah dari Taiwan apa dari Malaysia kemarin nih. BW dan pengacaranya sama parah. Harusnya mereka berdua membawa pagarnya untuk bersaksi dan jadi bukti. Pagar dan orang terdekat yang harus diseret ke hakim PA. Ya tadi saya sudah bahas ini ya. Nanti akan ada jawaban dari apa namanya pihak Paula nanti kalau sudah gilirannya ya. Ini kan masih bahasanya itu masih apa namanya masih nunggu giliran ya, replik dan duplik gitu ya. Gitu teman-teman. Tapi saya secara pribadi begini teman-teman. Saya ya secara pribadi ya. Kalau begini modelnya, perselingkuhan itu tidak ada. Kenapa? Kalau perselingkuhan ada, nggak begini, nggak lama-lama. Nggak ada yang membantah. Kalau Paula Verhoeven selingkuh tidak mungkin membantah. Karena dia tahu pasti dia kalah kalau membantah. Tapi karena tidak ada, makanya dia berani membantah. Gitu. Apalagi seorang wanita, aduh kalau saya sudah wanita kalau ngomong dari hati itu saya percaya banget. Itu ya. Dia sudah membantah dan dia tidak melakukan itu. Oke teman-temanku semua, ini sudah ke menit ke 59, 39 detik ya. Mungkin sebentar lagi kita juga akan akhiri ini ya. Dan ingat akan saya tayangkan kembali ya terkait dengan live ini untuk teman-teman semua ya. Pada dasarnya saya pribadi saya
tidak percaya dengan adanya tudingan perselingkuhan. Ya, kalau benar sudah adanya perselingkuhan, ini sudah ketok palu ini. Hakim pun sekarang ini dalam posisi mencari kebenaran yang hakiki. Dan saya yakin dengan menghadirkan bukti sebanyak 79 dengan sekian banyak saksi dan ahli, itu tidak akan membuktikan terkait dengan perselingkuhan. Tetapi itu hanya kamuflase sebagai bentuk kepanikan belaka dari Mbak Imbong dan pihaknya, termasuk pengacara. Dia tahu sulit membuktikan ini, makanya meramaikan terus di media dengan kalimat-kalimatnya. Sesuatu yang luar biasa di tempat eksekutif itu tidak pernah ada di dalam persidangan itu. Itu hanya narasi yang dibuat untuk menghebohkan suasana media. Yakinlah itu, ya. Oke, teman-teman, karena sudah 1 jam, kita akhiri. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua ya yang hadir di live interaktif malam ini ya, dari berbagai daerah ya, dari Aceh sampai Papua, ada juga yang dari Malaysia, dari Taiwan, dari Singapura. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akan sambung lain kesempatan. Kita akan bahas isu-isu menarik ya. Hari ini saya baru kepikiran bahwa tidak perlu dengan saksi yang begitu banyak. Tidak perlu dengan bukti banyak. Cukup hadirkan saja siapa namanya? Niko Surya, beres. Oh, ada Hong Kong, Mbak Wati. Terima kasih Mbak Wati. Oh, Mbak Wati ini Hong Kong ya. Terima kasih Mbak Wati. Langsung saya tampilkan di layar ya. Ada mata air. Semoga hakim bisa memberikan hak asuh anak ke Paula sebagai pembelajaran bagi kita semua ya. Oke. Dan pesan buat para suami-suami. Sayangilah istrimu. Apapun yang terjadi, dia adalah istrimu yang ya sudah kamu peluk-peluk tiap malam bertahun-tahun. Ada masalah begini, kamu musuhi istrimu ya. Jangan ya Dik ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Mohon maaf, kita lanjut lain waktu. Terima kasih.